Dunia sedang tidak baik-baik saja. Bumi sedang dalam keadaan sakit. Pencemaran lingkungan di mana-mana. Bencana alam terjadi di mana-mana. Akibat ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi alasan pembangunan. Sungai tercemar, gunung-gunung dipangkas habis untuk pertambangan, laut tercemar oleh limbah, kondisi tanah yang semakin diperburuk akibat penggunaan pestisida, bahan-bahan kimia yang berlebihan. Permasalahan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini adalah permasalahan dunia. Ini adalah permasalahan kita bersama. Dan gereja juga memperhatikan permasalahan ini. Paus Fransiskus dalam Laudate Deum mengungkapkan keprihatinan yang begitu mendalam. Ia mengungkapkan refleksinya yang begitu indah atas bumi yang sudah rusak, atas bumi yang telah dirusak oleh perbuatan manusia, yang seharusnya manusia sebagai ciptaan Allah harusnya menjaga. Dalam pola pikir kita beranggapan bahwa peran manusia atau tugas manusia yang diberi hak untuk menguasai dan menaklukkan dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian menjadi dasar bagi kita semua untuk mengambil kekayaan alam, mengelola sumber daya alam secara besar-besaran, bahkan sampai merusak alam. Tetapi apakah tanggapan itu benar? Maka dalam rangka pertobatan ekologis, dalam rangka ranah ekologis, kita akan merefleksikan bagaimana penafsiran yang betul atas kisah Kejadian ini agar kita mampu memaknai makna kisah penciptaan yang sebenarnya. Ellen White dalam bukunya yang berjudul The Historical Roots of Ecology Crisis mengatakan bahwa kisah penciptaan dalam kitab Kejadian melegalkan tindakan manusia yang mengeksploitasi alam, karena di sana dikatakan bahwa Allah memberikan kuasa untuk menaklukkan bumi kepada manusia, sehingga manusia memiliki hak untuk mengelola, untuk mengeksploitasi alam, sehingga kerusakan-kerusakan alam ini dipandang olehnya sebagai konsekuensi dari kisah penciptaan. Paus Fransiskus menanggapi bahwa pendapat Ellen White ini merupakan pendapat yang salah atau tafsiran yang salah, karena sebenarnya kisah penciptaan dalam kitab Kejadian pertama-tama tidak melegalkan tindakan manusia untuk mengeksploitasi alam. Kitab Kejadian terkadang salah ditafsirkan. Penafsiran yang salah terkadang terjadi oleh karena penafsiran yang terlalu antroposentris atau penafsiran yang ditafsirkan secara literal. Kisah penciptaan ini merupakan sebuah tulisan refleksi, bukan tulisan pengalaman yang benar-benar terjadi. Di dalam kitab Kejadian kita dapat melihat dua penciptaan. Kisah yang pertama terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4b. Sedangkan kisah Kejadian yang kedua terdapat di kitab Kejadian bab 2 ayat 4b sampai 25. Henning Bernard Witter mengatakan bahwa penulisan kisah penciptaan yang berbeda ini berasal dari dua penulisan tradisi yang berbeda. Kisah penciptaan yang pertama ditulis oleh para imam. Kisah penciptaan kedua ditulis dalam tradisi Yahwista. Akan tetapi, fokus di dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian bukanlah penciptaan manusia, tetapi bagaimana semesta diciptakan oleh Allah. Hal ini untuk membedakan bagaimana tradisi di Mesopotamia tentang kisah penciptaan mereka yang diciptakan oleh dewa. Nah, bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa pilihan membuat kisah penciptaan versi mereka sendiri untuk menegaskan hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan Yahweh, bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan, yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia. Dalam kisah penciptaan yang kedua, manusia diciptakan dari tanah. Ini mengartikan bahwa manusia berasal dari alam, sehingga manusia adalah bagian dari alam. Dalam kisah penciptaan pertama, manusia digambarkan sebagai sebuah ciptaan yang diciptakan berdasarkan dengan gambar dan rupa Allah, yang seharusnya juga memiliki sikap-sikap seperti Allah, di mana kita memiliki hati, kebebasan, kasih. Kata berkuasa ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kata sebelumnya, di mana Allah memberkati mereka
kemudian mengatakan kepada manusia untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Dalam arti mengelola, menjaga keutuhan alam. Karena manusia ini secitra dengan Allah, manusia menjadi wakil Allah di dunia ini untuk menjaga keutuhan ciptaan. Konsep manusia secitra dengan Allah ini kemudian dikenal dalam teologi Kristen adalah imago Dei. Manusia memiliki panggilan untuk terlibat dalam karya Allah, dalam tindakan Allah, memiliki sikap-sikap yang sama seperti Allah. Maka manusia sebagai imago Dei adalah sebuah tugas dari Allah untuk mengasihi sesama, mengasihi ciptaan dengan cara menjaga, mengolah, bukan merusak, sehingga kita melegalkan tindakan mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Menggambarkan atau mengarahkan manusia sebagai imago Dei dan juga manusia sebagai bagian dari alam. Manusia dalam hal ini bukan pemilik bumi, tapi manusia dititipkan bumi oleh Allah untuk dijaga. Maka saya mengajak semua yang menonton video ini, mari kita menjaga alam. Mari kita memperbaiki bumi, mengelola bumi sebagaimana mestinya, terutama bumi sedang tidak baik-baik saja dalam keadaan ini. Maka kita perlu tindakan nyata. Pertama, soal pemilahan sampah. Masyarakat Indonesia kurang terbiasa untuk mengelola sampah dengan cara pemilahan. Sampah yang dipisahkan antara anorganik dan organik dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Contohnya, sampah anorganik seperti plastik, botol-botol plastik dapat kita jual kemudian didaur ulang dan akhirnya menjadi botol kembali. Kemudian sampah organik dapat kita olah menjadi kompos, pupuk tanaman, atau ya minimal kita timbun saja di dalam tanah. Ini bisa dilakukan dengan cara membuat biopori atau lubang sampah organik di rumah-rumah kita. Kedua adalah pengolahan ekoenzim. Ekoenzim ini adalah sebuah di mana organisme ini dapat menguraikan zat-zat berbahaya yang dihasilkan dari limbah-limbah rumah tangga seperti limbah air sabun, sabun cuci piring, sabun mandi yang mengotori sungai. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan kendaraan. Gunakanlah kendaraan umum. Dengan mengurangi jumlah kendaraan, dengan menggunakan kendaraan umum, kita mampu mengurangi polusi udara yang terjadi. Selain itu, kita juga bisa menggunakan sepeda sebagai opsi kendaraan kita untuk berangkat ke kantor. Akhir kata, saya mengajak semua kalangan masyarakat, mari kita lestarikan alam, mari kita jaga alam. Jika alam rusak, maka lingkungan hidup yang sebagai rumah kita maka akan rusak, akan kotor. Siapa yang betah di rumah yang rusak?